Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik perpisahan dengan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dakwah telah sempurna dan Islam telah menguasai keadaan, tanda-tanda perpisahan dengan kehidupan dan dengan orang-orang yang masih hidup mulai tampak terasa di dalam perasaan dan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin jelas lagi dari perkataan dan perbuatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari, di mana pada tahun-tahun sebelumnya Rasulullah tidak pernah beriktikaf kecuali 10 hari saja, dan malaikat Jibril bertadarus Al-Quran dengan beliau sebanyak 2 kali. Pada haji wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian dalam keadaan seperti ini selamanya." Dan beliau bersabda pada saat melempar jumrah Aqabah, "Tunaikanlah manasik haji kalian sebagaimana aku menunaikan manasik haji itu, dan barangkali aku tidak akan menunaikan haji lagi setelah tahun ini." Dan diturunkan kepada beliau di pertengahan hari Tasyrik, yaitu surat An-Nasr, sehingga Rasulullah tahu bahwa hal itu adalah tanda perpisahan dan merupakan isyarat akan dekatnya kepergian Rasulullah untuk selama-lamanya. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi menuju Uhud, kemudian melakukan sholat untuk para syuhada sebagai ungkapan perpisahan bagi orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati. Kemudian Rasulullah beranjak menuju mimbar dan bersabda, "Sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat telagaku, dan telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi, dan demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mengkhawatirkan kalian melakukan kemusyrikan sepeninggalku nanti. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalian berlomba-lomba di dalam merebut kekayaan dunia." Maksud muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari. Pada pertengahan suatu malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju kuburan Baqi' untuk memohonkan ampunan bagi mereka, bagi para syuhada. Beliau bersabda, "Semoga keselamatan atas kalian, wahai ahli kubur. Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini, sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Fitnah-fitnah, berbagai cobaan telah datang bagai sepotong malam gelap gulita. Yang datang silih berganti, yang datang belakangan lebih buruk daripada yang sebelumnya." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka dengan bersabda, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, wa nahnu bil athar." Permulaan sakit Rasulullah pada tanggal 28 atau 29 bulan Safar tahun 11 Hijriah, hari Senin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pemakaman jenazah seorang sahabatnya di Baqi'. Ketika kembali di tengah perjalanan, beliau merasakan pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya, sampai para sahabat dapat merasakan pengaruh panasnya itu pada sorban yang dipakai oleh Rasulullah.
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah bersama para sahabat dalam keadaan sakit selama 11 hari, sedangkan jumlah hari sakit beliau adalah 13 atau 14 hari. Minggu terakhir, penyakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin berat sehingga beliau bertanya-tanya kepada para istrinya, di manakah giliran aku besok? Di manakah giliranku besok? Maksudnya adalah hari giliran Aisyah. Mereka pun memahami maksudnya sehingga beliau diizinkan untuk berada pada tempat yang beliau kehendaki. Kemudian Rasulullah pergi ke tempat Aisyah. Rasulullah berjalan dengan diapit oleh Al-Fadl, Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib, sedangkan kepalanya diikat dengan kain. Dan Rasulullah melangkahkan kedua kakinya hingga memasuki bilik istrinya, yaitu Aisyah. Beliau menghabiskan minggu terakhir dari detik-detik kehidupannya di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah membaca muawwizat, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, dan doa yang dihafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meniupkannya pada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengusapkan tangannya dengan mengharap keberkahan pada hal tersebut. 5 hari sebelum wafat, hari Rabu, 5 hari sebelum wafat, demam menyerang seluruh tubuh Rasulullah sehingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan. Ketika sadar beliau berkata, siramkanlah kepadaku 7 gayung air yang berasal dari sumur yang berbeda-beda hingga aku bisa keluar menemui para sahabat untuk menyampaikan amanat kepada mereka. Mereka menundukkan beliau, para sahabat, di sebuah bejana, kemudian menyiramkan kepadanya air tersebut sehingga beliau berkata, cukup, cukup. Pada saat itu Rasulullah membaik keadaannya, kemudian masuk ke dalam masjid dalam keadaan kepala diikat dengan sorban berwarna hitam, lalu duduk di atas mimbar. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat yang berkumpul di sekelilingnya. Beliau bersabda, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya untuk dikisos, menerima balasan dengan berkata, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku, pukullah dia. Dan barang siapa yang pernah aku hina harga dirinya, maka inilah harga diriku, hinalah ia. Setelah itu beliau turun dari mimbar untuk melaksanakan sholat zuhur, sholat lohor. Kemudian duduk di atas mimbar dan mengulangi perkataan yang pertama tentang problema antar sesama dan yang lainnya. Ada seorang yang berkata, sesungguhnya engkau memiliki hutang kepadaku 3 dirham. Rasulullah bersabda, bayarkanlah kepadanya hutangku, wahai Fadl. Lalu Rasulullah berwasiat tentang kaum Ansor. Aku mewasiatkan kepada kalian tentang kaum Ansor. Sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan penolongku. Mereka telah benar-benar menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, dan yang tersisa adalah hak-hak mereka. Maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka, kaum Ansor. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu banyak dan kaum Ansor itu sedikit.
sehingga mereka bagaikan garam pada makanan. Maka barang siapa di antara kalian yang memegang tampuk kekuasaan yang di dalamnya ia merugikan seseorang atau menguntungkannya, maka terimalah kebaikannya dan maafkanlah kesalahannya, yaitu kekurangan mereka. Dikutip dari Sahih Bukhari jilid 1. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang diminta untuk memilih satu dari dua hal oleh Allah, di antara diberikan kepadanya segala kemewahan dunia sesukanya atau diberikan kepadanya apa yang ada di sisi Allah, maka ia memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Bakar pun menangis dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagimu. Sehingga kami pun menjadi heran kepada Abu Bakar yang berkata seperti itu. Para sahabat pun berkata, lihatlah orang tua ini, yaitu Abu Bakar. Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi Allah kesempatan untuk memilih antara diberikan kepadanya kemewahan dunia atau apa yang ada di sisi Allah, maka ia Abu Bakar mengatakan, bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagimu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendirilah orang yang diberi kesempatan memilih, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang paling aku percaya dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seseorang sebagai kekasihku, khalilku selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai khalilku. Hanya saja yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang karena Islam. Tidak satu pun dari pintu masjid yang tidak ditutup kecuali pintu bagi Abu Bakar. Sahih Bukhari.